kunjungan Sandiaga ke Jombang bersama timnya untuk survei lahan pembuatan kebun binatang. Jombang, Kompas.com. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sejak Sabtu, 8 Oktober 2022, hingga Minggu, 9 Oktober 2022. Sandiaga yang dijadwalkan menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda sarjana Universitas Hasyim Asy'ari, Unhasi, Tebu Ireng, mengawali kunjungannya ke Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu malam. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan Bupati Jombang Munjidah Wahab, untuk mendiskusikan pengembangan wisata religi dan ekonomi kreatif. Kembangkan wisata religi. Sandiaga menjelaskan, pertemuan dengan Munjidah, diantaranya membahas upaya kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Pemkab Jombang dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Jombang. Menurut dia, potensi berkembangnya wisata religi di Kabupaten Jombang sangat terbuka seiring dengan banyaknya kunjungan wisatawan dari berbagai daerah ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, maupun ke makam KH. Wahab Casbullah di Tambak Beras. Ada beberapa program yang sedang kita jajaki, seperti penyiapan sentra ekonomi kreatif untuk menopang wisata religi yang banyak menarik kunjungan wisatawan, kata Sandiaga, di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu malam. Sandiaga menuturkan, pengembangan wisata religi perlu ditopang dengan peningkatan infrastruktur ekonomi kreatif. Perpaduan program tersebut, diyakini bakal memberi dampak positif bagi pemerintah daerah, khususnya untuk menciptakan lapangan kerja. Baca juga, Sandiaga sebut UEA dan Saudi tertarik berinvestasi di 8 wilayah KEK, di Jombang, seperti di makam Gus Dur dan makam Mbah Wahab. Diperlukan peningkatan infrastruktur ekonomi kreatif agar dapat mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, ujar dia. Selain potensi wisata religi yang bisa dikembangkan, Sandiaga juga mengungkap adanya potensi lain yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Jombang. Kita juga lihat ada desa wisata di Wonosalam, ada kenduri durian di Wonosalam, dan gerebek tahu di Jogoroto. Jadi, nantinya ada program-program yang akan kita tingkatkan ke depannya, kata Sandiaga. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini tidak menampik bahwa dalam pertemuan dengan Bupati Jombang Munjidah Wahab, terselip pembicaraan politik, khususnya terkait potensi Sandiaga menjadi calon presiden yang akan diusung PPP. Selain sebagai Bupati Jombang, Munjidah saat ini juga merupakan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Jawa Timur. Tentunya ada pembicaraan politik, tapi untuk soal itu, biar Ibu Bupati Munjidah saja yang menyampaikan, kata Sandiaga, di Tebu Ireng, Jombang, Minggu, 9 Oktober 2022. Baca juga, Sandiaga Uno soal maju di Pilpres, itu domain partai politik. Munjidah pun mengamini jika pertemuan antara dirinya dengan Sandiaga, juga terselip perbincangan terkait dengan nominasi calon presiden yang akan diusung oleh PPP sebagai pada pemilu 2024. Saya berterima kasih kepada beliau, kami fokus bagaimana mengembalikan suara-suara di Jawa Timur, insya Allah, Sandiaga, bersama-sama kita, ungkap Munjidah, di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu, 8 Oktober 2022, malam. Putri dari KH. Wahab Casbullah, salah satu kiai pendiri NU tersebut mengungkapkan, sebagai bagian dari penjajakan, Sandiaga diminta hadir dalam acara PPP Jatim yang akan dihadiri para kiai dan alim ulama se-Jawa Timur. Saya berharap, beliau berkenan hadir dalam acara Murok, Perubahan, bersama alim ulama yang akan kita laksanakan, ujar Munjidah. Sampaikan orasi ilmiah agenda kunjungan kerja Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Kabupaten Jombang, diakhiri dengan penyampaian orasi ilmiah pada acara wisuda sarjana Universitas Hasyim Asy'ari, Unhasi, Tebu Ireng, Minggu, 9 Oktober 2022. Dalam paparannya di hadapan ratusan wisudawan Unhasi, Sandiaga menyampaikan pentingnya setiap untuk berwirausaha guna menciptakan lapangan kerja baru. Para sarjana yang baru menjalani wisuda, diharapkan menjadi garda terdepan kebangkitan ekonomi Indonesia dengan berkontribusi menciptakan 1,1 juta lowongan pekerjaan tahun ini dan 4,4 juta tahun 2024. Sandiaga mengungkapkan, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, Maret 2022, persentase penduduk miskin 9,54%. Menurut dia, angka kemiskinan di tanah air memang turun 0,17% dibandingkan September tahun lalu. Baca juga, temui Ketua DPW PPP Jatim di Jombang,
Sandiaga, tentunya ada pembicaraan politik namun, lanjutnya, angka kemiskinan 9,54% berarti 1 dari 10 penduduk masih kesulitan dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lapangan kerja. Oleh karena, kata Sandiaga, para lulusan Unhasi Tebu Ireng diharapkan lebih kreatif dan inovatif, serta mau berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Saya yakin, para wisudawan baru ini akan menjadi agen perubahan untuk kemajuan ekonomi Indonesia yang adil dan makmur, kata Sandiaga, di kampus Unhasi Tebu Ireng, Minggu. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Jombang, Sandiaga juga melakukan ziarah ke makam pendiri NU KH. Wahab Casbullah, di Tambak Beras, serta menziarahi makam KH. Hashim Asyari dan Gus Dur, di Kompleks Makam Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompas.com/data, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.